Konsep Islam dan Kesehatan Manusia. Mata kuliah Metode Pengobatan Islam. Bagaimana proses manusia diciptakan? Proses penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dengan cara yang sangat menakjubkan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Lalu hidupnya mengalami beberapa masa seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Serta diberikan kemuliaan oleh Allah, berupa diangkat sebagai khalifah di bumi, diberikan bentuk yang terbaik, dilengkapi dengan perangkat yang menunjang, dan diberikan kekuasaan untuk menundukkan alam. Bekal hidup manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, potensi jasmani. Manusia membutuhkan makanan dan minuman agar jasad tersebut tumbuh dan berkembang, sebagaimana ia juga membutuhkan pakaian dan tempat tinggal. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15, Quran Surat Ibrahim ayat 32-34, dan Quran Surat Al-Jatsiyah ayat 13. Yang kedua adalah potensi akal, agar manusia dapat memahami atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan tugas serta kewajibannya berupa memakmurkan bumi sebagai khalifah. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31, Quran Surat An-Naml ayat 78, Quran Surat Al-Isra ayat 12, dan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang ketiga adalah potensi ruh. Allah menciptakan manusia yang membutuhkan petunjuk dan hidayah agar kehidupan manusia menjadi lurus di dunia dan di akhirat. Hal ini terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 36. Penyakit manusia menurut Al-Quran. Yang pertama adalah penyakit hati. Penyakit ini dibagi menjadi 2, yaitu penyakit syubhat yang artinya samar, kabur, atau tidak jelas, sehingga orang yang tertimpa penyakit ini akan merusakkan ilmu dan keyakinan, contohnya kemunafikan, bid'ah, dan kesesatan lainnya. Dan penyakit syahwat yang artinya selera, nafsu, atau kecintaan. Sedangkan fitnah syahwat ialah penyakit yang mengikuti apa yang disenangi oleh hati atau nafsu yang keluar dari batasan syariat. Contohnya rakus terhadap harta, zina, mencari pujian, dan lainnya. Yang kedua adalah penyakit jasmani. Penyakit ini merupakan bagian kasar atau dapat dilihat secara kasat mata. Contohnya seperti penyakit stroke, jantung, batuk, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penyakit jasmani dalam Al-Quran yang artinya tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit. Quran Surat An-Nur ayat 61. Obat dari segala penyakit adalah doa dan Al-Quran, yang akan menerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang menimpa. Hal ini berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Anjuran berobat jika sakit berlandaskan sabda Nabi SAW yang artinya, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sesuatu penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya. Dari itu berobatlah kamu.
Hukum berobat dibagi menjadi 3. Yang pertama, bila diketahui atau diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat dan meninggalkannya akan berakibat kebinasaan, maka hukumnya wajib. Yang kedua, bila diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat, namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan yang pasti, maka melakukannya lebih utama. Dan yang ketiga adalah bila dengan berobat diperkirakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaannya sama, maka meninggalkannya lebih utama, agar dia tidak melemparkan dirinya dalam kehancuran tanpa disadarinya. Hukum berobat dengan barang yang haram dan barang yang tercantum di dalam Al-Quran. Segala sesuatu yang tergolong haram, maka hukumnya haram. Dasar larangan ini diriwayatkan dari Abu Daud, dari Abu Darda, bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan bagi setiap penyakit itu obatnya. Dari itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan barang yang haram. Di dalam sanadnya terdapat Ismail bin Abbashi, seorang yang dapat dipercaya oleh orang-orang Syam, tetapi dianggap lemah oleh orang-orang Hijaz. Apa saja bahan-bahan yang dilarang dan dianjurkan sebagai obat menurut ajaran agama Islam? Bahan-bahan yang dilarang dalam pengobatan Islam yaitu bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan. Contohnya najis, tuak, atau alkohol. Dan bahan yang dilarang secara khusus, seperti besi panas dan racun. Diriwayatkan dari Jabi bin Abdullah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada berbekam, minum madu, membakar dengan api. Akan tetapi, aku tidak suka berobat dengan cara kait." Hadis riwayat Bukhari 5702 dan Muslim 2205. Bahan-bahan alam yang tercantum dalam Al-Quran dengan banyak manfaat untuk kesehatan, yaitu kurma, madu, tin, zaitun, delima, jahe, dan pisang. Pengobatan di dalam Islam dengan ruqyah dan doa-doa. Ruqyah merupakan metode penyembuhan dengan cara membacakan sesuatu pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bias, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Disyariatkan pengobatan dengan mantra dan doa-doa jika mengandung zikir kepada Allah dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti, karena kata-kata yang tidak dapat dimengerti tidak dapat dijamin akan bebas dari unsur-unsur kemusyrikan. Diterima dari Auf bin Malik, yang artinya, di masa jahiliyah kami melakukan pengobatan dengan mantra-mantra. Lalu kami tanyakan, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dalam hal ini?" Ujar Nabi SAW, "Coba bawa kepadaku mantra tuan-tuan itu. Tidak apa mantra itu jika tidak mengandung kemusyrikan." Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Apa saja syarat-syarat pengobatan Islam yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam? Sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Dapat berupa pengobatan dengan ruqyah dan bahan-bahan yang tersedia di alam, atau kombinasi dari kedua bahan tersebut.
dan tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang dan atau diharamkan.